Set, merah banget. Kurang merah apa lagi nih? Oke, halo semuanya, balik lagi bareng gua Dodigo di sini dan kali ini kembali lagi di segmen reaction di mana gua akan lebay reaction ya. Di mana gua akan react proyekan-proyekan dari JKT48 dan kali ini ada special performance video dari JKT48 untuk menyambut setlist original mereka yang pertama ya. Ya kita bisa bilang ini setlist original yang pertama karena tidak menutup kemungkinan kedepannya juga bakal ada lagi setlist original mungkin ya. Cuma ya kali ini adalah lagu kedua dari yang akan dirilis ya. Setelah sebelumnya itu ada Go and Fight di bulan Mei dan kali ini bulan Juni ada lagunya adalah Raja Hati ya. Judulnya udah disebutkan, udah di publish juga sebenarnya sekarang. Jadi kali ini gue rekaman itu di 25 Juni 2025 dan sudah menunjukkan pukul 6.30 waktu Indonesia Barat ya, 18.30. Jadi ya sebenarnya gue nggak premier amat reactionnya. Telat 30 menit, cuman nggak apa-apa. Kali ini lagunya itu kabarnya diproduksi sama Lale Ilmanino yang buat Rhapsody ya, yang nge-produce Rhapsody juga. Apakah akan menarik, apakah akan bagus? Karena melihat atau mendengar dari teasernya cukup menarik ya, instrumennya segala macam, dan mengingatkan gue terhadap satu MV sebenarnya. Nanti gue akan jelaskan impresi gue dan mungkin ada beberapa hal yang mau gue sampaikan juga di setelah ya, di akhir video kali ya. Kalau gitu langsung aja kita atau gue ke YouTube dari JKT48 untuk react dan nonton sama-sama si special performance video dari Raja Hati. Let's go. Cinta bagaikan sebuah pertaruhan, mampukah kau menemukan sang Raja Hati? Wah, berapa member ya? 12 ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya 12. Itu empen ya? Oke, ini sih kayaknya anak-anak Senbatsu ya. Dua warna ya. Bila cinta permainan, kau kan coba ku dapatkan. Ku pertaruhkan semua. Oke, Freya, Gita, Lulu, Cigre, ada Indah, Onil ya. Oh, dibagi dua ya, ungu sama merah. Marsha. Empen dapat banget ya vibes-nya. Pakai rambut gitu. Style rambutnya tuh dapat banget sama vibes lagunya. Oh, ini part yang ada di ini ya, teaser ya. Gak ada Lia ya? Iya gak sih? Ini gak ada Lia. Jadi Senbatsu, tapi gak ada Lia, diganti Indah.
lagi-lagi teater ya. Baru sadar gue teater. Oke. Ada part endingnya ya. Dadu. Karya ini kami persembahkan sebagai bentuk hiburan pertunjukan seni. Semua elemen visual tidak dimaksudkan untuk merepresentasikan ajakan atau dukungan terhadap aktivitas tertentu. Yaitu disclaimer aja ya. Oke, new era. Ya, jadi seperti apa? Kok super sih? Karena gue ingetnya SPV ya, jadi gue ingetnya supervisor gitu loh. Terlalu kebawa kerjaan ya. Special performance video ya dari JKT48 itu adalah Raja Hati. Bagaimana kah impresi gue? Pertama gue akan komentarin soal lagunya dulu. Yang gue dengerin dari lagunya pertama ya, ini lagu soal ya menarik perhatian lawan jenis ya, menarik perhatian laki-laki itu inti dari semua lagu ini ya. Dan gue suka adalah vibes-nya. Vibes yang dibawakan di sini adalah vibes tahun berapa itu? 60-an, 70-an atau 80-an ya. Klasik dan benar-benar apa ya? Saling keterkaitan satu sama lain antara kostum, dance dan juga musik. Menurut gue ini pas ya. Pertama musik deh, gue suka banget bass di lagu ini ya. Bassnya tuh kayak oke, ini bass-bass klasik itu wah, seneng banget gue dengernya. Lagu ini, lagu yang santai sebenarnya dan kayak apa ya, kalau nginget lagu ini tuh benar-benar inget film-film yang ada adegan dance-nya, bukan dance ya, dansa ya, dansa. Kalau dance kan lebih ke arah kayak menari ya, tapi kali ini dance dalam artian dansa. Gue suka instrumen lagunya ya. Mungkin dari segi lirik gue belum begitu tahu liriknya, bedah lirik ya, karena video ini video reaction bukan video bedah lirik. Gue belum tahu, tapi ya intinya dapatnya adalah seperti itu untuk masalah kayak seorang wanita yang menarik perhatian laki-laki gitu ya. Itu nggak sih? Ya, yang gue dapat seperti itu ya. Terus untuk kostum gue suka karena ini dibagi dua, kayak konsepnya menarik. Dibagi dua antara ungu dan juga merah ya. Dan pemilihan membernya juga unik menurut gue karena gue butuh penjelasan di sini. Ya, yang dipilih adalah member-member Senbatsu dengan senternya Empen ya, Penny sebagai senternya, atau ini double center gue nggak begitu tahu ya. Ini sebenarnya double center atau enggak? Kalau double center dia bareng Christy ya, dan menyesuaikan dengan urutan Senbatsu. Dan yang gue lihat adalah tiba-tiba ada Indah di sana ya, ada Oshigua di sana. Dan banyak momen ondah di sini. Dan yang nggak ada itu adalah Aurelia ya, seorang Lia itu nggak ada. Kenapa? Gitu ya. Ada apa alasan tidak ada Lia di sini? Ya kan, gue bingung. Gue butuh jawabannya ya nanti. Gitu, mungkin entah dari Lianya sendiri atau dari member lain. Ya pokoknya gue pengen tahu aja jawabannya. Kenapa tidak ada Aurelia di sini selaku si pemegang nomor 10 Senbatsu ya kemarin. Kenapa tidak ada Lia di sini? Gitu. Walaupun ya oke, ada Oshigua di sini ya, masuk Oshigua di sini, cuman kayak gue butuh alasannya kenapa tidak ada Lia. Cuman kalau dibanding sama Go and Fight, gue akan prefer Go and Fight. Karena secara pribadi, gue lebih suka lagu-lagu yang seperti itu ya. Gue lebih suka lagu-lagu yang cheerful, lagu yang semangat, lagu yang high beat ya. Gue lebih suka lagu-lagu seperti itu. Makanya gue agak bingung tadi mengekspresikannya, mereaksinya seperti apa. Karena memang bukan tipe lagu yang gue suka sebenarnya. Ya lagu-lagu tempo ini. Dan ketika teasernya muncul, sebenarnya gue langsung ingat ini sama seperti MV atau SPV ya waktu itu ya.
Fushidara. Fushidara Nanatsu. Ya SPV ya itu, yang barang Only Today. Itu mirip secara pengambilan bukan pengambilan ya, secara set warnanya mirip gitu loh. Mereka kan pakai tirai waktu itu ya. Ada bunga-bunganya, kali ini pakai konsep warnanya lebih banyak merah. Makanya hari ini gue banyak pakai merah. Dari lighting pakai merah. Hoodie-nya merah, topinya pun ada merah ya. Biar satu konsep sama MV-nya, karena terlihat benar-benar merah banget ini. Ya merah dan gelap itu disatukan bagus. Dan ya secara overall mungkin suka atau enggak, gue suka sama lagunya ya, dari diproduksi sama Lali Ilmanino. Cuman menurut gue ini masih berapa ya, kali tidak gue belum pernah nge-rate ya, gue nggak pernah nge-rate MV atau SPV ya. Gue bingung juga mau jelasinnya kayak gimana. Ini nggak yang biasa aja, tapi nggak yang bagus banget. Menurut gue kayak gitu ya. Ini di atas biasa aja, tapi di bawah bagus banget gitu loh. Kalau Go and Fight kemarin tuh cenderung bagus. Gimana tuh? Ya, range-nya jauh. Ya pokoknya Go and Fight kemarin bagus lah ya, bisa dibilang lumayan bagus. Kalau yang ini tuh biasa tapi naik dikit. Nah, itu. Untuk MV-nya seperti itu. Dari pribadi ya, untuk SPV kali ini. Kok MV sih? Ya, itu dia pendapat gue. Dan mungkin gue akan jelasin sedikit. Awalnya gue nggak ada niat buat SPV ini. Buat reaction SPV ini. Karena sebenarnya cerita awalnya adalah gue mau ada kerjaan di luar kota. Ya. Mau keluar kota, jadinya nggak bisa buat SPV di tanggal 25 ini. Tiba-tiba kemarin ya 24 Juni itu nggak jadi ya, berangkatnya nggak jadi. Jadi gue mikir kayak, wah gue jadi bisa buat video SPV ya, buat video reactionnya. Gue jadi kayak, padahal gue udah terlanjur buat ini di postingan ya. Kalau kalian lihat community dan postingan gue itu ada ya, gue bilang nggak bisa reaction, tapi tiba-tiba hari ini bisa ya. Ternyata gue bisa reaction Raja Hati kali ini. Dan menarik untuk ditunggu lagu-lagu lainnya dari JKT48 itu apa aja. Dan memang gue udah duga pasti ada Lali Ilmanino di sini. Pasti bakal ada lagu yang dikompos sama Lali Ilmanino. Ya karena memang udah langganan lah ya ibaratnya. JKT48 Lali Ilmanino mah. Gue yakin pasti ada gitu. Dan ada ya, beneran ada. Dan gue menantikan seperti apa nanti setlist ori-nya. Kita tunggu sama-sama lagu yang keluar tuh seperti apa, lagunya apa aja. Ini kali ini udah mewakili dua genre yang berbeda ya. Satu itu cheerful yang ceria-ceria, dan satunya lebih dewasa ya. Go and Fight lebih ceria, sedangkan Raja Hati ini lebih yang cenderung dewasanya. Jadi kita lihat nanti kita akan dibawa roller coaster seperti apa, up and down emosi seperti apa di setlist original. Kita tungguin aja ya. Ketika rilis yang kita belum tahu nih kapan, apakah di bulan Agustus rilisnya ya. Nanti di konser tuh bakal lebih banyak lagi lagu-lagu yang akan dibawakan. Mungkin belum semua. Gue berharap ada 1-2 lagu lainnya yang memang belum dirilis dan akan dirilis ketika konser ya, dimunculin ketika konser. Jadi menarik banget untuk kita lihat sama-sama di konser nanti di tanggal 26 Juli ya. Tepat 1 bulan plus 1 hari ya dari hari ini. Oke. Itu aja dari gua. Pendapat kalian silahkan kalian tulis di kolom komentar seperti apa. Apakah kalian suka, apakah tidak, atau mungkin kalian ada koreksi ke gua, silahkan ya. Kita diskusi sama-sama seperti video-video reaction sebelumnya. Oke, karena Oshi gua lagi live stream IDN Live, kita akhiri video ini sampai saat ini. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Gua dari Igun pamit. Bye bye. Thank you.